Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Eh, Kembali lagi di channelnya Rai Kristi TV. Oke, hari ini kita akan membahas tentang analisis kesesuaian lahan untuk tanaman ubi kayu. Nah, kemarin ada teman-teman yang tanya, Bang, buatkan analisis kesesuaian lahan dong tentang pertanian, tentang pertanian ubi, pertanian sawah, pertanian jagung. Nah, untuk rekomendasi dari teman-teman semuanya itu saya harus bisa saya buat, tapi saya harus mempelajari semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang analisis kesesuaian lahan untuk tanaman ubi kayu. Dan untuk next selanjutnya, mudahan saya ada waktu untuk membuat video yang kalian rekomendasikan kemarin. Oke, hari ini kita akan membuka aplikasinya, yaitu kita buka aplikasinya. Di sini saya gunakan aplikasi ArsMap 10.4 karena karena aplikasinya sangat cocok di laptop-laptop standar. Apalagi di yang 10.3 itu lebih cocok lagi yang untuk laptop standar. Oke, ini adalah saya mempunyai data. Data ini saya ambil apa? Di jurnal, maksudnya data parameternya atau data scoring itu kita mendapatnya di jurnal atau penelitian terdahulu. Nah, di sini saya menggunakan 13 parameter atau variabelnya untuk analisis ini. Dan saya di sini menggunakan studi kasus wilayah pedesaan. Eh, Teman-teman terserah mau ambil wilayah kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Di sini saya mengambil studi kasusnya itu pedesaan. Nah, jurnal yang saya ambil itu yang saya pelajari, dan ada beberapa jurnal yang saya pilih-pilih. Oke, ini adalah jurnalnya, kita buka. Nah, inilah yang saya gunakan untuk analisis ini, menggunakan jurnal Mbak Hesti. Nah, Mbak Esti ini mahasiswa dari Universitas Lampung. Terima kasih Mbak Esti sudah mengupload video jurnalnya, dan sangat bermanfaat bagi kami untuk mempelajarinya. Di sini dia melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman ubi kayu di Kecamatan Pringseu, Kabupaten Bringseu. Bringseu. Nah, di sini teman-teman bisa download ini. Teman-teman bisa ketik ini judulnya, terus itu teman-teman bisa cari di dunia Google, akan muncul nanti akan muncul jurnal-jurnal yang diupload. Dan teman-teman juga sering-seringlah baca jurnal supaya kita bisa memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita mempelajari gitu. Dan di sini kita sudah banyak bacot di sini, jadi kita langsung saja. Oke, ini. Nah, dia menggunakan ini parameternya, parameter dan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman ubi kayu. Nah, ini adalah S1, S2, S3, dan N. Nah, pasti teman-teman sudah tahu. Nggak perlu lagi saya jelaskan, nanti teman-teman lihat video saya yang sebelumnya. Saya sudah jelaskan kah, atau saya sudah bicarakan tentang S1, S2, S3, dan N itu. Nah, parameter ini yang digunakan dalam penelitian ini, dia bersumber dari DJ Odin dan kawan-kawan tahun 2000. Nah, ini sudah jelas sekali parameternya. Ini adalah untuk jarak intervalnya. Nah, ini adalah penjelasan dari
nilai S1 itu harkatnya itu 4, S2 itu 3, S3 itu harkatnya 2. Ini bisa dibilang harkat dan bisa juga dibilang scoring. Karena di sini juga dia jelaskan seperti itu. Kalau nggak salah sih. Mana penilaian masing-masing. Nih, peta dengan teknik pengharkatan buka kurung scoring gitu. Oke, ini adalah kelas kesesuaian lahannya. Ini adalah hasil hitungnya teman-teman. Jadi itu terserah teman-teman hitungnya seperti apa. Yang terpenting itu dia dilihat lebih sangat sesuai itu dia lebih tinggi, tidak sesuai itu dia rendah gitu, rendah nilainya. Oke, ini saya sudah baca teman-teman, tapi saya bacanya saya sudah baca tapi tinggal temannya membaca. Dan saran saya teman-teman, ini kan saya menggunakan satu jurnal. Nah, seringkali saya menjelaskan juga di video-video saya sebelumnya bahwa diharuskan teman-teman yang lagi penelitian, yang lagi membuat project untuk buat artikelnya atau tulisannya, itu teman-teman harus memiliki 5 jurnal atau 4 jurnal. Lebih banyak jurnal yang kita dapat lebih bagus gitu. Karena kekuatan dalam penelitian kita itu kuat gitu, bahwa dari dari apa yang kita analisis itu didukung dan dikuatkan oleh artikel-artikel atau penelitian terdahulu, seperti itu teman-teman. Oke, itu penjelasan saya secara singkat atau secara panjang juga. Oke, ini kita kembali lagi di aplikasinya. Nah, ini nih itu teman-teman sengaja saya tampilkan karena ini adalah nama-nama desa, dan ini adalah wilayah daerah kampung saya gitu. Walaupun kampung saya jauh dari kampung ini, tapi saya sudah pernah ke kampung ini. Jadi ini adalah peta suhu ini peta suhu permukaan lahan. Ini peta curah hujan. Ini lama bulan kering. Ini petanya. Ini adalah peta drainasenya ini. Aduh, di loading lagi. Oke. Ini adalah peta tekstur tanahnya. Ini peta kedalaman tanah. Ini adalah peta ketebalan data. Ini adalah peta KTK tanah. Ini adalah peta pH H2O. Ini peta C organik. Ini peta kemiringan lereng atau kemiringan lahan. Ini adalah batuan di permukaan lahan. Nah, ini adalah peta singkapan batuan. Nah, jadi itu teman-teman. Tinggal supaya tidak panjang ke bawah. Jadi ini kita next dulu. Oke. Jadi begini teman-teman, atas dasar apa kita melakukan analisis dengan parameter ini, itu kan pertanyaannya. Atas dasar penelitian terdahulu gitu, penelitian yang ini. Nah, kita melakukan analisis ini berdasarkan parameter ini.
Dan juga teman-teman kalau ada perat apa surat keterangan kementerian atau Kementerian Pertanian tentang analisis kesesuaian lahan pertanian, teman-teman bisa cari di sana dan mencocokkan dengan data ini, gitu. Atau ini bisa menjadi kekurangan, atau di SK-nya bisa menjadi menambahnya, gitu. Kalau ini umpamanya begini, di penelitian terdahulu dia memiliki 13, sedangkan di SK Kementerian tentang analisis kesesuaian lahan atau pandomannya itu dia memiliki 20, contoh 20 parameter. Berarti teman-teman bisa ambil dari sana juga. Sisa ini kan kita ambil dari penelitian terdahulu. Teman-teman juga bisa ambil di SK gitu. Karena bisa juga sama-sama ambil gitu. Yang penting data metadata SAP-nya masih ada gitu. Nah, untuk saya jelaskan lagi teman-teman, kalau umpamanya teman-teman melakukan penelitian tentang analisis ini. Nah, teman-teman pergi ke instansi dan memiliki 11 parameter, tidak sampai 13 parameter atau lebih dari 13. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa ambil apa yang punya, ya, apa yang memiliki data tersebut gitu. Teman-teman memiliki datanya cuma 11 aja. Yang sisanya tidak ada. Itu teman-teman bisa melakukan analisis tanpa ada data ini, kedua data ini. Nggak apa-apa, asal alasannya itu karena tidak ada datanya gitu. Bahwa tidak ada data pengukurannya di lapangan gitu, di instansi terkait. Begitu teman-teman. Dan juga teman-teman saya jelaskan juga bahwa ini kan saya contoh ini curah hujan. Saya contoh curah hujan. Kita buka tabelnya teman-teman. Kebetulan juga tabel ini saya sudah isi. Nah, ini kan peta curah hujannya kan cuman di daerah teman-teman tuh dia cuman satu, cuman dua. Dia cuman dua kelas dengan umpamanya 5 tahun itu bisa dibagi jadi dua kelas. Nah, terus itu dia cuma dapat dua kelas gitu. Atau satu kelas bisa. Umpamanya dia cuma satu kelas, cuma 4 aja, cuma satu ini aja. Itu nggak apa-apa, bisa dipakai untuk analisis. Karena kan kita tidak bisa melakukan ikut begini sesuai yang umpamanya peta curah hujannya ada 1, 2, 3, 5, ada 4. Nah, sedangkan data yang kita dapat itu cuman cuman 2 gitu. Nah, nggak apa, itu teman-teman nggak usah bingung, itu nggak apa-apa. Karena sebagai pengalaman saya juga itu bagaimana ya, pengalaman saya buat tetap analisis tuh nggak, kalau kita secara logika nggak apa-apa gitu. Karena data yang kita dapatkan seperti itu, seperti yang ada di sini, yang kita dapat seperti itu. Untuk apa kita ikut harus ikut dengan parameter ini, karena dia kan 4, umpamanya curah hujannya ini 4 kelas. Kita harus cari data SAP hujan itu harus 4 kelas, bagaimanapun caranya. Nah, kita cari, oh, nggak ada yang cuman satu, cuman atau 2 kelas atau 1 kelas saja yang ada. Karena apa? Karena keterbatasan untuk pengukuran curah hujan. Biasanya seperti itu teman-teman. Karena instansi itu nggak semua ada keterbatasannya untuk mengukur curah hujan di berbagai wilayah. Apalagi wilayah saya ini ada di Kalimantan. Nah, tentu untuk BMKG itu sangat jauh di kota. Karena ini sudah di perbatasan. Gitu teman-teman. Itu kenapa saya bilang menjelaskan seperti itu teman-teman, karena banyak yang bertanya kepada saya, "Bang, ini kan dia kan ada contohnya ada 5 kelas. Yang data lapangan saya itu cuma dapatnya dua kelas saja
"Bang, bagaimana Bang solusinya?" Dia mau cari, dia tanya solusinya, padahal saya eh, nggak bisa berikan solusi. Apa yang didapatkan data seperti itu, ya datanya ya seperti itu, nggak usah di nggak usah ditambah-tambah gitu. Karena nanti yang disesuaikan itu data curah hujannya dengan scoringnya, itu yang disesuaikan. Karena scoring ini sangat pengaruh, atau nilai-nilai harkat ini sangat pengaruh pada analisis nanti gitu teman-teman. Oke, itu penjelasan saya lagi sangat panjang. Oke, kita akan melakukan analisisnya. Nah, kebetulan teman-teman di sini saya tidak isi kemiringan lereng ini karena saya tidak elok kalau tidak menunjukkan bagaimana cara mengisinya gitu. Sekarang kita menambahkan tabel ke sini. Kita lihat, kita add di sini, kita buat skor. Jadi teman-teman, umpamanya teman-teman kedapatan jurnal scoringnya atau harkatnya itu dia main koma, sini 4,1. Teman-teman harus pakai tipe float, bukan short ya. Itu video saya sudah saya jelaskan, video saya yang sebelumnya saya sudah jelaskan itu bagaimana cara memasukkan komanya, bagaimana masukkan tidak ada komanya gitu. Oke, kita langsung. Oke. Oke. Itu dia, kita lihat sini. Kita lihat semakin rendah semakin datar. Ini kan datar ini. Nanti 4 nilainya, nanti semakin tinggi tingkat kedalengannya, semakin kecil pula juga nilainya, nilai scoringnya gitu. Kita lihat. Dan juga teman-teman kalau teman-teman kedapatan jurnal yang berbeda scoring, itu sangat wajar ya, karena beda-beda penelitian pasti beda-beda scoring gitu. Mungkin di sini bisa 5, di sini bisa 4, di sini bisa 3 gitu. Di sini bisa 0. Begitu teman-teman. Oke, kita isi di sini, kita isi tadi 4. Kita isi 4. Kita isi 4. Kita lihat waktu kita ya. Oke, masih panjang. Oke, kita lagi. Kalau ada yang request tentang analisis bagaimana, itu teman-teman itu apa namanya? Itu kita pelajari dulu, harus saya juga kan sini kan sebagai sebagai pelajar juga. Nah, bahan-bahannya harus disediakan. Jadi kalau request yang kemarin-kemarin tuh sabar, dan saya akan membuatnya. Dan itu adalah hutang saya untuk kalian. harus dibuat. Ini 2. Oke, ini kan kita kan cuman 1 2 3 4. Oke. Berarti ini 1. Kita kasih nilai 1. Oke. Kalau ini kan satunya 2 tuh. Kalau ragu-ragu, teman-teman bisa di solve aja.
tunggu, nggak apa-apa, nggak usah di slow, kita langsung aja. Ini ada kesalahan data ini, jadi teman-teman ini kan cuma 5 keliringan, jadi ini nah kan saya sudah jelaskan tadi itu, saya dapatnya sini 5 data, ini sesuai ya data yang saya dapat di lapangan. Contoh ini saya dapatnya cuma begini. Nah, sedangkan di jurnal itu dia cuma 4 aja, 1 2 3 4. Sebenarnya di sini ada n1 gitu. 1 2 3 4. Nah, di sini juga dia cuma 4. Jadi semuanya 4 kelas. Jadi tidak apa-apa teman-teman, ini bisa kalau ini jadi 1 aja, 1 gitu. Nggak apa-apa. Kalau teman-teman ragu-ragu ya teman-teman di slow, bikin ulang lagi, saring lagi datanya di slow, habis itu baru masuk lagi datanya, nah baru gitu teman-teman. Oke, sudah prosesnya sudah selesai. Nah, ini teman-teman, ini kan ada loading ini. Kalau laptop bagus, cepat, dia loadingnya cepat juga loadingnya. Kalau laptopnya speknya rendah, lama. Biasanya sampai keluar sendiri, error gitu. Ini teman-teman saya sudah isi ya anunya. Saya sudah isi. Ini sesuai lahan S1, S2. Oke, ini juga saya lupa isi. Tambah tabel. Kesesuaian. Ini teks. Untuk apa nih Bang tambah ini? Karena kan kita harus mengikuti pandoman ini. Ini kan S1, S2, S3 sampai N. Oke, ini kita kasih S1. Ini kita kasih S2. Oke. Ini kita kasih S3. Oke. Bang, kenapa SS Bang? S1, S2, S3, N. Nah, itu sudah ketentuannya Bang. Sudah ketentuannya maksudnya. Itu sudah ketentuan dari sononya, dari kementerian sana. Itu sudah ditentukan dari surat keputusannya. Apa itu S1, S2 gitu. S1 sampai S3 itu teman-teman itu masuk kategori ordo S. Kalau N sama N1 itu termasuk golongan ordo N. Gitu teman-teman. Oke, sudah. Oke, ini sudah selesai. Oke. Sekarang kita sudah mengisi teknik X. Nah, sedangkan ini saya sudah isi semua. Metadatanya banyak sekali. Jadi begitu teman-teman, kalau teman-teman rajin sekali mencari data, membuat data, maksudnya data SAP ya, berarti teman-teman pengen penelitian ini gitu. Kalau suka mau penelitian tentang ini, ya berarti harus mencari data sebanyak-banyaknya gitu, data SAP-nya sebanyak-banyaknya. Karena ya ini aja baru 13, baru 1 jurnal. Belum lagi dapat jurnal lain. Kalau jurnal lain berbeda, kita harus menambahnya lagi, ya tambah lagi metadatanya gitu. Oke, hari ini kita melakukan scoring. Ini adalah metode scoring atau overlay. Overlay itu kalau menurut saya overlay itu dia ada tiga sistem.
Dia satu overlay-nya dikali, dan kedua itu overlay-nya ditambah, dan satu itu membuat satuan lahan gitu. Kalau membuat satuan lahan itu metodenya overlay, tapi dia tidak menggunakan perkalian dan penambahan. Dia menggunakan pencocokan gitu. Pencocokan apa namanya ini? Kalau umpamanya dia satu baris ya satu baris gitu. Gitu teman-teman. Nanti saya akan contoh buat bagaimana cara melakukan overlay untuk membuat cara peta satuan lahan gitu. Oke, kita langsung klik di sini geoprocessing teman-teman ini. Terus itu teman-teman pilih intersect nih. Sorry teman-teman, saya ini tidak bisa bahasa Inggris. Jadi teman-teman pilih ini intersect. Oke, terus itu klik. Nah, ini kan 1 sampai 13 kan kita harus ikut urutan ini. Ini kan 1, 2 sampai 13. Nah, jadi teman-teman kita harus blok 1 sampai sini 13. Ini kita blok, terus itu teman-teman tarik. Oke. Oke. Terus itu kita pilih tempat penyimpanannya di mana. Terus itu ini kita pilih ini bahan ini. Terus itu saya simpannya di sini. Oke, di sini saya buat hasil save. Oke, langsung oke. Saya punya mulut kering jadi harus minum. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Kita tunggu prosesnya. Oke, prosesnya selesai. Kita tinggal melakukan pemilihan atau klasifikasi gitu. Ini kita buka tabelnya. Oke, sangat banyak. Oke, sip. Ini kita kasih begini. Oke. Oke, sip. Ini kita buat tabel lagi. Sini. Di sini kita hasil lagi. Jumlah scoring itu, scoring. Oke. Karena tipenya tadi masih short, berarti kita harus masih pakai short juga. Kita langsung itu jumlah scoring. Oke. Kita langsung oke, yes. Tabelnya sudah oke, kita langsung. Nah, di sini kan tadi saya bilang tadi kan overlay itu pasti antara 3A, 2 perkalian dan penambahan gitu. Tidak ada overlay itu dikurang. Dia kayaknya selama saya pelajari atau selama saya baca, overlay itu dia menambah dan mengalih. Tidak ada kurang. Jadi tadi kan saya kan masih bingung nih. Nah, kita X dulu. Tadi saya lihat di jurnal dia tidak cantumkan rumusnya gitu. Apakah kita ini menggunakan penambahan atau perkalian? Nah, di sini dia tidak menampilkan rumusnya. Saya juga sudah baca cari rumusnya, dia pakai rumus apa, penambahan atau perkalian gitu. Nah, jadi keputusan saya untuk analisis ini kemungkinan dia pakai
penambahan gitu. Dia nggak pakai perkalian, dia pakai penambahan. Nah, maka dari itu teman-teman, kenapa saya sarankan memiliki jurnal yang lebih banyak gitu, 5 kah atau 10 kah, supaya teman-teman dari salah satu jurnal itu pasti dia menampilkan rumus overlay-nya gitu. Apakah dia menggunakan scoring, menggunakan penambahan atau atau menggunakan perkalian gitu. Dia antara dua, perkalian atau penambahan gitu rumusnya gitu teman-teman. Kalau dia tidak ada di sini berarti di jurnal satunya lagi gitu. Pasti makanya saya sarankan tadi 10 jurnal itu pasti salah satunya itu pasti ada rumus overlay-nya gitu. Jadi kita sini eksekusinya menggunakan rumus penambahan. Kita nambah gitu. Jadi ini kita void kalkulator. Oke. Ini kita kita cari skornya ini, karena ini banyak teman-teman, banyak variabelnya. Jadi kita harus hati-hati teman, harus perhatikan baik-baik, jangan sampai salah tindih gitu. Scoring tambah 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 scoring. Oke. Masih ada lagi. Tambah scoring. Oke. Kita hitung teman-teman, apakah paskah sesuai dengan variabelnya kah atau tidak gitu. Kita harus hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sama. Kalau tidak sama nanti di sini, umpamanya kita tidak perhatikan nih, umpamanya 2 ini tidak ikut. Umpamanya kita tidak tindih gitu. Itu sangat pengaruh sekali dengan hasil hitung nanti gitu, teman-teman. Sangat pengaruh sekali teman-teman. Oke, makanya saya sarankan kalau dengan parameter sebanyak ini, teman-teman harus perhatikan untuk melakukan penambahannya gitu. Oke, kita langsung oke, hasilnya sudah selesai. Kita klik. Oke, nilai terendah itu 35. Nilai tertinggi itu 52. Saya tulis dulu teman-teman supaya tidak salah. Oke, kita tulis 52 kurang 35. Kita lihat tadi 35. Oke. Teman-teman juga di sana hitung ya. Maksudnya kalau teman-teman sempat nonton video ini atau sempat sampai di sini, teman-teman juga harus hitung gitu. Karena kita sini saling sharing dan saling belajar. Oke. Rumusnya tadi kita lihat dia menggunakan rumus. Ini rumusnya sangat banyak di buku-buku penelitian teman-teman. Oke. Itu keterangannya lebar kelas interval, jarak interval, scoring tertinggi dan scoring terendah kan. Scoring tertinggi dikurang scoring
terendah. Habis itu jumlah kelas. Oke, kita hitung teman-teman. Kita hitung 52. 52 kurang 35. Hasilnya itu ada 17. Oke, 17 dibagi kelas yang diinginkan. Berarti kita kelas yang kita inginkan, kita ikut yang ini aja ya. Oke, 1 2 3 4 kelas. Sini bagi 4 kelas, sama dengan hasilnya adalah 4,25. Adalah lebar intervalnya itu 4,25. Oke, kita sudah dapat, dan kita tambah lagi sini kesesuaian lahan. Kita langsung sini teks, kita langsung oke. Yes. Oke. Kita dari atas teman-teman. Jadi ini saya punya teknik sendiri, kreatif saya sendiri. Kalau teman-teman menghitungnya dari atas, itu kita melakukan penambahan dengan hasil tadi gitu. Kalau dari bawah itu dikurang dari hasil yang tadi gitu. Contohnya gini. Hasil yang tadi kan dibagi 4 kan, itu hasilnya 4,25. Berarti 35 tambah 4,25 gitu. Kalau dari bawah itu dikurang. Nah, karena kita dari atas, kita dari atas ya. Ini itu 4,2. Di sini ini di blok sampai 42. sampai sini berarti. Sampai sinilah. Oke. Ini kita kasih, dihapus. Ini kita kasih tidak sesuai. Oke. Kita langsung oke. Dari sini 43 tambah 4,25 sampai 47. Sesuai marginal. Oke. Sesuai marginal. Oke.
itu 48 tambah 4,2 52. Oke, kita dapatnya 3 kelas. Berarti karena ketentuan datanya kita dapatnya 3 kelas. Tiga kelas ini cukup sesuai. Oke. Nah, bingung kan? Nah, tadi teman-teman hitungnya kan kita menggunakan 4 kelas. Yang kita dapat itu cuman apa ini? Cuman 3 kelas hasil yang kita hitung ini gitu. Jarak intervalnya itu cuma 3 kelas kita dapat. Padahal tadi hitungnya 4 kelas. Padahal tadi pembagiannya itu menggunakan 4 kelas. Kok hasilnya 3 kelas gitu. Maksudnya hasilnya 3 kelas kita dapat, tidak ada 4 kelas. Itu teman-teman jangan bingung lagi juga. Itu harus diterima teman-teman, karena ya apa mau buat, hitungnya seperti itu teman-teman. Nah, karena saya bilang tadi kalau dari atas itu ditambah, kalau dari bawah itu dikurang. Nah, kita coba lagi satu. Ini kan 3 kelas tadi. Apakah dapatnya 3 kelas atau 4 kelas nanti? Kesesuaian. Oke, ini kita teks. Oke, yes. Kita bandingkan teman-teman. Nanti teman-teman mau pilih yang sebelah sini atau sebelah sini. Nanti ada lagi 3 nanti. Itu kita pakai sistem ordo N dan ordo S. Jadi teman-teman mau pilih yang mana gitu. Oke, kita dari bawah 53 52. Oke, 52 tadi kita dari bawah 52 dikurang 4,25 dari sini sampai 47. Oke, sini kita sesuai, sangat sesuai. Terus itu kita lihat 46 kurang 4,25 P41 sampai 41. Oke, sampai sini. Itu cukup. Oke. Itu berarti hasilnya tadi sudah dapat situ 40 tambah 40 tambah lagi dikurang 4,25.
Itu hasilnya sampai 35. Sampai 35. Apakah sama? Oke. Tiga lima. Oke. Hasilnya itu 35,75. Ini sesuai marginal. Oke. Nah, hasilnya kita dapatnya ini teman-teman. Hasilnya kita dapat astaga, salah cu. Jadi sesuai marginal ini. Dari sini sampai atas tadi tidak sesuai. Sesuai. Oke. Salah yang kita Oke. Nah, teman-teman pilih yang mana? Teman-teman pilih mau dari atas atau dari bawah gitu. Kalau kita sih dari atas sih tadi, yang tadi. Gitu. Nah, karena kan ini kan sudah terserah teman-teman mau pilih yang mana, mau kita hasil hitung dari sini atau dari yang ini gitu. Kalau kita sih dari sini tadi. Nah, terus itu ada lagi cara menghitungnya. Kita pakai sistem order. Sistem klasifikasinya pakai order. Order S sama order N gitu. Caranya gini. Di blok karena ini kan tidak sesuai. Tidak sesuai tadi. Ini hitung pertama, kita mengambil yang hitungan pertama ya. Yang kita hitungan pertama. Terus itu kita blok. Nah, kan tadi kan sudah kita hitungkan. Nah, terus itu ini kita buat kita tulis di sini N order bukan order N gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi sisanya ini order S gitu. Kita menggunakan kita menggunakan sistem klasifikasi pakai order. Sistem order S dan order N. Ini kita tulis order S. Oke. Nah, selesai itu. Nah, teman-teman pilih pakai sistem pakai klasifikasi pakai sistem order S dan order N atau sistem yang sesuai marginal, sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. Begitu teman-teman. Ini sudah kita hitung dan kita langsung overlay. Mengapa harus di overlay lagi? Bukan di overlay, di slough, disatukan data yang sama gitu. Karena karena kalau kita melakukan pewarnaan nanti ini kan kasar, kayak nggak nyaman dilihat gitu. Jadi kita harus di slough
atau bisa bahasa Indonesianya penyatuan data yang sama. Ini kita tulis di love. Ini kita hasil. Jadi kita petakan di sini menggunakan dua peta gitu. Satu peta 3 klasifikasi dan satu cuma 2 klasifikasi gitu teman-teman. Jadi ini kita tarik ke bawah, ini kita overlay di love penyatuan data. Ini kita dissolve 1. Oke, save. Pastikan sudah tercentang tadi, pastikan sudah tercentang, langsung oke. Videonya lama sekali teman-teman ya, apalagi mau buat. Oke, ini adalah hasil list love kita. Terus itu kita dislove lagi. Hasil. Di sini kita tulis dislove 2. Oke, pastikan sudah terconteng di bawah sini. Kita langsung oke. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Oke, terjadi kesalahan, tidak mau di dislove. Kita lakukan lagi. Itu hal biasa teman-teman. Itu yang membuat pusing kan. Kalau dislove itu gagal, kita ngeklip gagal. Mana tadi itu? Hasil. Biasanya kalau dia tidak tersimpan, kita langsung oke aja gitu. Dan berhasil. Oke, berhasil teman-teman. Ini kita lihat waktunya ya, hampir 1 jam teman-teman video saya ini. Oke, ini menggunakan sistem klasifikasi sistem 2, order S dan order N. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Oke, kita pilih simbologi, terus itu kategoris, terus itu teman-teman klik. Oke, ini sudah jadi. Teman-teman tinggal pilih warna apa disukai gitu. Oke, ini adalah hasilnya. Situ ini lagi kita mewarnakan lagi ini. Ini kita kasih warna oke. Ini kita kasih, matikan dulu contengnya. Oke, inilah hasil analisis kita teman-teman. Analisis kesesuaian lahan untuk tanaman ubi kayu.
Nah, teman-teman bisa analisis secara spasialnya seperti apa, tergantung teman-teman. Oh, kenapa ini terjadi? Lahan ini dicocok untuk apa? Untuk lahan kayu ubi. Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Ya, ini faktor-faktor inilah. Terus itu dijelaskan lagi lebih terinci, teman-teman. Terus itu kita terjun ke lapangan. Oh, ternyata di sana itu cocok untuk ditanam ubi kayu karena orang Dayak itu membuat minuman khas Dayak itu dari ubi, dan juga makanan khas Dayak itu dari ubi. Kita lihat, oh ini cocok ini dibuat ini karena budayanya di desa ini seperti itu. Cocoknya ditanamnya ubi kayu. Dan kita lihat lagi seberapa besar hasil masyarakat di sini untuk ubi kayunya gitu. Kita lihat lebih 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 analisisnya lebih ke ekonomi, ke sosial. Itu sangat berkaitan dengan apa yang kita sekarang ini analisis gitu, teman-teman. Ini sudah pas, tinggal kita ubah warna lagi karena tak sama. Kita kasih warna, kita bingung warna apa yang kita suka ini. Ini oke, kita kasih warna itu. Ini kita kasih warna ini. Jangan ini gini ya, enggak apa-apa kan? Oke. Oke, ini aja enggak apa-apa. Ini kita ubah kesesuaian. Legend. Kesesuaian. Ini kita tulis legend. Oke. Wah, capek juga. Oke, inilah hasilnya, teman-teman. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Teman-teman mau menggunakan klasifikasi ORDN dan ORDS, atau klasifikasi cukup sesuai marginal, tidak sesuai. Itu terserah teman-teman. Tergantung kebutuhannya teman-teman mau perlunya klasifikasinya seperti apa gitu. Oke, sampai di sini videonya, dan saya juga minta maaf jika video saya ini sangat panjang dan sangat pimplang menjelaskan, karena ya begitulah saya sangat menjelaskannya agak lambat gitu. Dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, doakan kita semua, khususnya negara kita ini Indonesia, cepat pulih dan kita bisa beraktivitas seperti halnya yang seperti dulu gitu. Jadi dan juga teman-teman kalau ingin belajar, ya belajar di rumah, stay di rumah, bekerja di rumah gitu. Apapun yang kita buat di rumah itu pasti baik adanya gitu. Dan sampai di sini yang kita buat hari ini. Dan saya juga tidak lupa memberikan kepada kalian yaitu salam satu peta. Sampai jumpa.